Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Resmita Prastikenasi dengan NPM 25420201002. Saya berasal dari program studi Teknik Elektro dengan mata kuliah Dasar Pemrograman. Di sini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan tentang algoritma sederhana, yaitu algoritma penjumlahan. Saya akan menjelaskan definisi tentang algoritma penjumlahan. Penjumlahan yang berkaitan dengan deret angka. Biasanya deret angka tersebut diimplementasikan di list atau array. Contoh matematikanya yaitu sigma. Ini salah ya. Sigma n i sama dengan x0 i sama dengan x0 ditambah x1 ditambah x2 sampai seterusnya. Lalu contoh matematika yang kedua yaitu sigma n i 2 tambah xi sama dengan 2 tambah x0 ditambah 2 tambah x1 ditambah 2 tambah x2 sampai seterusnya. Jadi sigma itu adalah penjumlahan dari semua x, dari x0, x1 sampai xn. Lalu yang kedua kita akan menjelaskan tentang implementasi dengan list array. Contoh kasus, misalnya indeks 0 itu 12, indeks 1 34, indeks 2 23, indeks 3 1 dan indeks 4 ada 3. Jadi indeks 0 tambah indeks 1 tambah indeks 2 tambah indeks 3 tambah indeks 4 itu semua dijumlahkan jadi 73. 73. Lalu yang ketiga yaitu notasi algoritma penjumlahan versi salahnya. Judulnya yaitu penjumlahan titik PY-nya diganti CPP. Lalu inputnya menjumlahkan list X, kamusnya X sama dengan 12,34,23,1,3. Lalu algoritmanya ini menggunakan traversal. Kesalahannya, kenapa harus menggunakan pengulangan, padahal di sini ditambahkan. Lalu jika langsung menghitung output menjadi benar, tapi jika list X diinputkan oleh user dengan banyak sekali elemen, apakah dihitung manual? Solusinya yaitu gunakan variabel penampung. Misalkan S sama dengan 0. Lalu di sini S sama dengan S tambah XI. Karena di sini notasi, jadi sama dengannya diganti dengan ini. 4 yaitu algoritma penjumlahan dengan variabel penampung atau ide dasar. Step awal, misalkan kita punya list X yang berisi 12,34,23,1,3 dengan indeks 0 sama dengan 12, indeks 1 sama dengan 34, indeks 3 sama dengan 23, indeks 3 1 dan indeks 4 sama dengan 3. Konsep, kita punya variabel penampung S dengan nilai awal 0. Prinsipnya, lakukan pembaruan nilai pada variabel S di setiap langkah algoritmanya. Ada 5 langkah-langkah algoritma. Langkah ke-1, perbarui nilai S dengan merubah nilai S sebelumnya ditambah dengan nilai list X ke 0. Yaitu 0
ditambah 12 sama dengan 12. Jadi hasilnya 12. Lalu langkah kedua, perbarui nilai S dengan merubah nilai S sebelumnya ditambah dengan nilai list X ke 1. Jadi 12 ditambah indeks 1 sama dengan 46. Lalu langkah ketiga, hasil dari sebelumnya yaitu 46 ditambah indeks ke 3 yaitu 23 sama dengan 69. Lalu langkah keempat, hasil dari sebelumnya ditambah indeks ke 4 ya. Keempat sama dengan 70. Lalu selanjutnya hasil dari sebelumnya itu ditambah dengan indeks ke 5 yaitu 3, jadi 73. Kesimpulannya yaitu nilai S yang terakhir merupakan solusi, sehingga hasil akhir penjumlahan dari elemen list X adalah 73. Rekap penjumlahannya yaitu langkah ke-1 S ditambah X0, langkah kedua S ditambah X1. Kita tambah aja. Ini sama dengan 12 ya. 12. Ini tadi 12. Apa sih? Ditambah 34. Lalu 46 tambah berapa tadi? 23. 7, 8, 9. Ini 69. Lalu ditambah 1, 70. Ini tadi 12. 0 ditambah 12. Jika angka indeks yang berwarna merah diganti dengan suatu variabel yang dapat diulang-ulang, misalnya adalah I, maka sederhananya di dalam pengulangan akan dilakukan ekspresi sebagai berikut. Formula umumnya S ditambah XI. Ini CPP. X sama dengan 12, 34, 23, 1,3. Itu list dari integer. Lalu S-nya sama dengan 0 sebagai variabel penampung bertipe integer. Lalu algoritmanya itu traversal, itu baca sendiri. Keuntungan dengan variabel penampung tidak terbatas oleh list X yang ada nilainya yang sudah ditentukan maupun X yang diinputkan oleh user. Selanjutnya kita akan membahas algoritma pertukaran dua variabel. Misal kita memiliki A 10 dan B sama dengan 5. Bagaimana caranya agar A sama dengan 5 dan B sama dengan 10? Solusinya itu ada 3. Yang pertama ada aritmatika, terbatas untuk variabel yang bertipe numerik. Lalu yang kedua ada operasi SOR, dan yang ketiga ada variabel penampung. Lalu yang pertama saya menjelaskan solusi yang pertama yaitu aritmatika terbatas di numerik. Diketahui A sama dengan 10 dan B sama dengan 5. Pertanyaannya bagaimana supaya A sama dengan 5 dan B sama dengan 10? Di sini ada 3 rumus. A plus B, A min B, dan A min B. Ini A-nya 5, B-nya 10. Jadi 5 tambah 10 yaitu 15. Karena A-nya sudah menjadi 15, jadi di bagian B ini, bagian A-nya itu diganti dengan 15. Dan B-nya mengikuti apa yang diketahui.
Jadi 15 kurang 5 yaitu 10. Selanjutnya karena A-nya di sini 15, lalu B-nya sudah menjadi 10, jadi 15 kurang 10 adalah sama dengan 5. Selanjutnya saya akan menjelaskan dengan cara XOR swap. Ide dasarnya, terjemahkan nilai ke dalam bentuk binar, otomatis dilakukan saat menggunakan operator berbasis bit. Kemudian lakukan operasi XOR. Contoh, X sama dengan 10 dan Y sama dengan 3. 10 itu bentuk binarnya adalah 1010. Kenapa binarnya 1010? Karena 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3. Kalau dihasilkan 2 pangkat 0 itu sama dengan 1, 2 pangkat 1, 2. 2 pangkat 2 sama dengan 4, 2 pangkat 3 sama dengan 8. Lalu 1010 di bawahnya. 8421 dikalikan 1010 itu 1 kali 0, 0. 2 kali 1 itu 2. 4 kali 0, 0. 8 kali 1 itu 8. 8 tambah 2 adalah 10. Lalu 1 XOR 1 sama dengan 10. 1 XOR 0 sama dengan 1. 0 XOR 1 sama dengan 1. 0 XOR 0 sama dengan 0. Jadi 1 dengan 0 itu adalah 1. 0 dengan 0 itu sama dengan 0. 1 dengan 1 itu sama dengan 0. Dan 0 dengan 1 itu sama dengan 1. Jadi 1010 di XOR-kan dengan 0011 sama dengan 1001. Ini Y. Dan selanjutnya Y 1001 di XOR-kan dengan 0011 itu sama dengan 1010. Dan selanjutnya 1001 di XOR-kan dengan 1010 sama dengan 001. Itu sebagai Y dan X. Selanjutnya saya akan menjelaskan solusi yang ketiga, yaitu menggunakan variabel penampung. Ini solusi yang paling umum. Biasanya solusi ini memakai 3 variabel, yaitu X, ini X, salah, X, ini Y. Lalu di sini ada temp. X-nya itu 10 dan Y-nya tuh 3. Temp sama dengan X itu tempnya 10. Lalu X sama dengan Y, 10-nya dicoret jadi 3. Lalu Y sama dengan temp, itu 3-nya dicoret jadi 10. Jadi itu semua penjelasan dari saya tentang algoritma sederhana, yaitu algoritma penjumlahan. Sekian, terima kasih. Jika saya ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.